Kurang semangat nih. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Raya Paskah. Hari Raya Paskah di mana semua umat Kristen bersukacita karena Yesus telah menang atas maut. Amin. Bilang kiri kanan saudara, selamat Paskah. Selamat Paskah. Kurang semangat. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Haleluya. Puji Tuhan ya. Saudara-saudara dalam nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, tema firman Tuhan adalah kebangkitan Kristus mengubahkan kehidupan saya. Sekali lagi tema firman Tuhan adalah kebangkitan Kristus mengubahkan kehidupan saya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, Paskah pada masa dulu sebelum Kristus bangkit diperingati oleh bangsa Israel, diperingati oleh orang Yahudi sebagai hari pembebasan. Bagaimana mereka telah bebas dari perbudakan di tanah Mesir. Berpuluh-puluh tahun lamanya mereka menjadi budak. Mereka disiksa, mereka menjadi pekerja keras yang tidak dibayar, mereka dianiaya, dan mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka bebas dari perbudakan di Mesir, dan diperingatilah hari pembebasan itu dinamakan hari Paskah menurut orang Yahudi saat itu. Tetapi saudara, hari Paskah kita berbeda dengan hari Paskah mereka. Kenapa? Karena di hari Paskah inilah bukti menyatakan kalau Yesus itu adalah benar-benar Tuhan. Amin. Kalau Tuhan itu tidak bangkit, kalau Yesus itu hanya mati di atas kayu salib, dia sama seperti kita. Dia hanya manusia biasa seperti kita. Tetapi yang menyatakan bahwa dia adalah Tuhan, ternyata setelah 3 hari dia disalibkan, dia bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Hari Paskah adalah hari kemenangan. Yesus telah menang atas maut. Dan hari Paskah hari ini, tahun ini adalah juga hari kemenangan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Jadikan Paskah tahun ini di dalam hidup kita adalah Paskah bagaimana hidup kita mengalami dobrakan-dobrakan yang besar. Paskah tahun ini jadikan menjadi kebangkitan-kebangkitan yang besar di dalam kehidupan saudara. Paskah tahun ini jadikan pemulihan-pemulihan yang besar terjadi di dalam kehidupan saudara. Amin. Amin. Yang tadinya hubungan antara suami dengan istri renggang, Paskah pulih. Ya kan? Tadinya suaminya tidur sendiri, istrinya di mana, suaminya di mana, di Paskah pulih. Amin. Amin, benar ya, luar biasa. Amin banget. Yes. Yang tadinya hubungan orang tua dengan anak retak, di Paskah tahun ini terjadi pemulihan. Yang tadinya pekerjaan kita mandek, seret, di Paskah tahun ini terjadi kebangkitan. Yang tadinya pelayanan saudara merosot, tidak pernah melayani lagi, ya kan? Hanya jadi jemaat biasa. Tadinya dia melayani Tuhan, tetapi karena ada persoalan demi persoalan, dia putus asa, dia kecewa. Paskah tahun ini kembali melayani Tuhan. Amin. Amin. Jadi saudara, temanya hari ini adalah Paskah mengubahkan kehidupan kita. Kita buka firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Lukas pasal 24. Kita buka pasal 24. Kita akan membaca dari ayat ke-13 sampai dengan ayat ke-35. Kita akan banyak membaca firman Tuhan kali ini. Saya undang sedang jemaat untuk bangkit berdiri. Saya akan membacakan ayat yang ganjil
Dan saudara, ayat yang ke-6, seterusnya kita berganti-gantian sampai dengan ayat ke-35. Dengan judul perikop firman Tuhan adalah Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di sini pada hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah mengangkat Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mengembalikan. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam dunianya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang telah terjadi tentang Dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita mengenai jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada semua." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia dan pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Silakan duduk pada saudara. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ini merupakan sebuah peristiwa di mana pada saat itu ketika Yesus sudah bangkit dari maut, Dia sudah hidup dari kematian, dan Dia menampakkan diri kepada kedua orang muridnya yang pada saat itu mereka sedang mau bepergian ke Emmaus. Dan ketika Tuhan menampakkan diri kepada mereka, mereka sedang berbincang-bincang. Mereka berbincang-bincang berkata, "Kenapa ya Yesus itu mati? Padahal Yesus itu yang diharapkan bagi mereka untuk membebaskan mereka bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi." Jadi anggapan orang-orang pada saat itu, saudara, bahwa Yesus itu datang untuk membebaskan mereka dari penjajahan yang dialami oleh bangsa Israel, penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang Romawi.
Seperti ketika bangsa Israel dijajah oleh orang-orang Mesir. Itulah yang menjadi pandangan mereka, murid-murid Tuhan Yesus, tentang Yesus itu sendiri. Dan ketika mereka tahu bahwa Yesus itu sudah mati di atas kayu salib dan disalibkan, maka harapan mereka pun hilang, saudara. Mereka mempunyai cara pandang yang berbeda dengan cara pandangnya Tuhan. Padahal Tuhan saat itu memiliki pandangan bukan hanya membebaskan mereka dari bangsa Romawi, tetapi membebaskan mereka dari jerat maut, membebaskan mereka dari kebinasaan, membebaskan mereka dari dosa. Itu lebih besar dari pandangan murid-murid Tuhan kalau mereka akan dibebaskan dari bangsa Romawi. Nah, inilah yang sedang dipercakapkan oleh kedua murid Yesus ketika mereka sedang berada di Emmaus. Dan hari ini kita mau belajar apa yang menjadi pengaruh kebangkitan Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Ada 4 hal yang akan kita pelajari, saudara. Apa yang menjadi dampak, apa yang menjadi pengaruh kebangkitan Kristus pasca hari ini di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita lihat bahwa kebangkitan Kristus akan merubah arah kehidupan kita. Kebangkitan Kristus akan mengubah arah kehidupan kita. Di ayat ke-13 ayat ke-14 dikatakan kedua murid ini, saudara, mereka akan bepergian ke Emmaus. Firman Tuhan mencatat jarak ke Emmaus itu sekitar 7 mil. 1 mil itu 2,5 kilo. Berarti kalau 7 mil sekitar 15 kilo. Dari Yerusalem mereka akan menuju ke Emmaus. Mereka akan bepergian ke Emmaus. Dan pada saat itu mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus pada saat matahari akan tenggelam, akan terbenam. Dan ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, kedua murid ini tidak mengenal Dia. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, dari sini kita melihat bahwa kedua murid Tuhan Yesus ini, dia memiliki arah yang salah. Di mana ke-11 murid Tuhan sedang berada di Yerusalem, tetapi kedua murid ini mereka malah pergi, mereka malah menjauh dari Yerusalem, malah mereka akan bepergian ke Emmaus. Mereka memilih arah yang salah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mungkin saat ini kita sedang memiliki arah kehidupan yang salah. Hidup kita sudah kacau berantakan. Ekonomi kita sudah kacau berantakan. Kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita hidup di dalam persekutuan kita dengan dosa. Kita kembali jatuh dan jatuh lagi di dalam dosa. Bahkan kita mengalami keterikatan dengan kuasa kegelapan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, mungkin saat ini kita sudah kehilangan harapan. Karena kita kehilangan harapan, maka kita pergi ke jalan, ke arah yang salah. Sehingga kita tidak lagi berjumpa dengan Yesus. Bahkan kita ketemu dengan Yesus pun kita gak kenal lagi siapa itu Yesus. Kita sudah tidak lagi tahu betapa besar kasih Yesus dalam hidup kita. Kenapa? Karena arah kita sudah salah. Hidup kita sudah salah. Hidup kita sudah semakin menjauh dari Tuhan. Hati kita sudah semakin menjauh dari Tuhan. Tetapi di hari Paskah ini adalah waktu
kita untuk kembali ke arah yang benar. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Bahkan Tuhan sudah memiliki janji yang besar dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan akan merancangkan masa depan yang indah, masa depan yang penuh harapan, bukan masa depan yang kecelakaan di dalam kehidupanmu. Asalkan engkau menuju kepada sumber itu, yaitu kepada Yesus. Asalkan hidup kita tertuju kepada sumber itu, yaitu kepada Yesus, maka janji Tuhan akan diberikan di dalam kehidupan saudara. Ada banyak orang saudara sekarang ini mereka menuju ke arah yang salah. Mereka sibuk dengan pekerjaan, mereka sibuk dengan popularitas, mereka sibuk dengan usaha, sehingga mereka tidak ada lagi waktu untuk mencari Tuhan. Mereka tidak ada lagi waktu untuk persekutuan dengan Tuhan. Mereka tidak ada lagi waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Ada banyak orang yang saat ini sekarang bahkan mengakhiri hidupnya karena nggak tahu lagi apa yang harus dia perbuat. Semenjak masa pandemi tingkat bunuh diri itu meningkat jauh. Orang yang bunuh diri di masa pandemi semakin tinggi, semakin naik, semakin besar. Karena mereka nggak tahu lagi arahnya mau kemana, saudara. Mereka berada di jalan yang salah, mereka jalan yang tersesat, dan mereka nggak tahu harus menuju kemana. Tetapi kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang mengasihi. Di hari Paskah ini adalah waktunya kita untuk kembali ke arah yang benar. Ada seorang motivator yang berasal dari negara Kroasia yang bernama Nick Vujicic. Kita sudah tahu dia lahir di Kroasia tetapi dibesarkan di Australia. Dia lahir tanpa tangan dan tanpa kaki. Kalau saudara pernah nonton videonya itu, dia nggak punya tangan dan dia nggak punya kaki, hanya badan dan kepala. Di masa remajanya dia berapa kali ingin melakukan pencobaan bunuh diri, karena dia nggak terima dengan keadaan hidupnya saat itu, saudara. Dia melihat teman-temannya dengan anggota tubuhnya yang lengkap, tetapi dia tidak punya tangan, dia tidak punya kaki. Berapa kali dia melakukan pencobaan untuk bunuh diri, tetapi selalu gagal dan gagal. Berapa kali dia kecewa kepada Tuhan, berapa kali dia marah kepada Tuhan, berapa kali dia sakit hati kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau berikan saya tubuh yang seperti ini? Orang lain Tuhan berikan tubuh yang lengkap, tapi saya lihat gak ada tangan, gak ada kaki. Apa yang akan saya lakukan dengan keadaan seperti ini? Berpuluh-puluh kali rencana pembunuhan diri selalu ada di dalam otak dia. Saya harus bunuh diri, saya gak bisa berbuat apapun, saya gak bisa berbuat apa-apa. Tetapi saudara, ketika dia arahnya salah, saat itu Tuhan tarik dia kembali. Tuhan berkata, meskipun tubuhmu seperti itu, aku akan pakai. Dia mengalami pemulihan dari Tuhan. Dia menerima keadaan yang terjadi dalam hidupnya. Lama-kelamaan Tuhan pakai dia. Tuhan pakai Tuhan. Sekarang dia menjadi seorang pembicara dimanapun. Dia sering diundang ke beberapa negara, bahkan ke Indonesia dia juga sudah pernah ke Indonesia. Tinggal diangkat aja badannya, ditaruh di meja. Ke Indonesia dia pernah. Di situ dia menceritakan kebaikan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Dia punya istri dan dia punya.
maka Tuhan akan memberkati kehidupan saudara. Amin. Amin. Ketika saudara menuju ke arah yang benar di dalam Tuhan, maka Dia akan memberikan mujizat demi mujizat dan kuasa Tuhan mengalir di dalam kehidupan. Jadi di Paskah hari ini, yang pertama adalah kembalilah ke arah yang benar. Kembalilah ke jalan yang benar di dalam Yesus. Amin. Yang kedua saudara, di Paskah hari ini Kristus memberi makna kehidupan. Ketika kedua murid itu merasakan kecewa karena yang mereka harapkan Yesus untuk membebaskan kaum Israel sudah meninggal, mereka mengalami kekecewaan saudara. Mereka sedang mencari-cari jawaban dari pertanyaan kehidupan mereka. Kenapa ya Yesus itu diserang? Bahkan ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka tidak mengenal Dia dan Dia berkata, masa kamu gak kenal berita-berita yang lagi rame atau lagi viral saat ini? Seorang nabi yang seharusnya dia menebus bangsa Israel, dia membebaskan bangsa Israel, tetapi dia mati. Dan itulah yang menjadi pertanyaan, terus pertanyaan di sepanjang jalan di dalam hati kedua murid ini saudara. Di dalam pemikiran mereka yang gelap, mereka putus asa, mereka kecewa, mereka gak tahu lagi apa yang harus terjadi. Tetapi ketika Yesus bertemu dengan dia, Tuhan memberikan makna kehidupan di dalam hidup mereka. Tuhan memberikan pencerahan di dalam kehidupan mereka, saudara. Bahkan Yesus berkata pada saat itu bahwa apakah kamu tidak tahu bahwa Ia telah hidup, dan dikatakan bahwa seharusnya kamu percaya kepada apa yang dikatakan oleh perempuan-perempuan itu. Yang kedua, di Paskah ini saudara, Yesus memberikan makna. Karena kita tahu bahwa di dalam kesulitan Tuhan memberikan pengertian yang baru di dalam kehidupan kita. Mungkin selama ini kita punya cara pandang yang salah tentang Tuhan. Mungkin selama ini kita punya cara berpikir yang salah tentang Tuhan. Mungkin selama ini saudara memiliki kekecewaan di dalam Tuhan. Di hari Paskah ini, pemikiran-pemikiran yang salah yang saudara miliki, Tuhan akan ganti dengan pemikiran yang benar. Amin. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8 ayat 28 sampai 29 dikatakan, dalam kesulitan pun kita belajar bagaimana kehidupan yang lebih dalam, bagaimana kita diproses oleh Tuhan untuk lebih lagi mengandalkan Tuhan. Dan di dalam kitab Roma dikatakan bahwa kita semakin dibentuk untuk memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Di hari Paskah ini yang kedua adalah biarlah kehidupan kita semakin dibentuk oleh Tuhan, supaya kita semakin memiliki karakter Kristus. Apa itu karakter Kristus? Karakter Kristus adalah bagaimana hidup kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita bisa menghasilkan buah di dalam Tuhan. Bagaimana kasih ada di dalam kehidupan saudara, kasih persaudaraan, kasih dalam rumah tangga, kasih dalam mengampuni. Bagaimana saudara tetap sabar menanggung segala yang terjadi, sabar dalam segala persoalan dan pergumulan saudara saat ini, sabar dalam segala sesuatu yang saudara hadapi saat ini. Bagaimana saudara tetap bersuka cita, bagaimana saudara tetap memiliki kemurahan hati di dalam Tuhan. Yang kedua, Paskah akan membentuk kehidupan saudara semakin memiliki karakter Kristus. Amin. Yang ketiga saudara, di Paskah hari ini biarkan Kristus menawarkan pilihan di dalam kehidupan saudara. Kita melihat di dalam ayat ke-28 sampai di ayat ke-29, ketika Yesus bersama dengan kedua murid itu akan menuju ke Emmaus, dan ketika
mereka berkata kepada Tuhan, mereka memiliki pilihan di dalam hidup mereka. Ketika itu hari sudah mau malam, saudara, dan pada saat itu Yesus akan beranjak, akan meninggalkan mereka. Dan mereka memiliki pilihan untuk mengajak dan membawa Yesus untuk ke rumah mereka. Di hari Paskah ini, saudara, Kristus menawarkan pilihan di dalam kehidupan saudara. Tuhan sedang memberikan pilihan di dalam kehidupan saudara. Bagaimana Tuhan menginginkan supaya saudara memilih untuk hidup benar dan hidup kudus di dalam Tuhan. Bagaimana Tuhan menginginkan supaya saudara tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri di dalam Tuhan. Ketika Tuhan menaruh pohon pengetahuan yang baik dan pohon pengetahuan yang jahat di Taman Eden dan melarang Adam dan Hawa untuk memakannya, itu merupakan pilihan dalam kehidupan mereka. Dan ketika saudara memilih Tuhan, maka pilihan saudara adalah untuk tetap taat kepada Tuhan dan kepada kehendak-Nya. Ketika saudara memilih Tuhan, saudara harus tetap taat di dalam kasih dan kerelaan hati di dalam Tuhan. Artinya saudara harus berdaulat kepada Tuhan, harus melibatkan Tuhan di dalam segala hal. Artinya kehendak Tuhan sajalah yang beracara dalam kehidupan saudara, bukan kehendak manusia yang terjadi di dalam kehidupanmu, tetapi kehendak Tuhanlah yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Ketika saudara memilih untuk ikut Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup saudara. Amin. Kita harus semakin memiliki kepekaan kepada Tuhan. Tuhan, ketika kita akan melakukan sesuatu hal, serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan, saya mau buka usaha, saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya mau melamar pekerjaan, saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya mau melakukan sesuatu, saya serahkan kepada Tuhan. Ketika saudara memiliki pilihan di dalam Tuhan, ketika saudara mau ikut Tuhan dan memilih ikut Tuhan, maka saudara harus taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus tetap taat dan setia. Wah, lagi susah Pak Gembala, lagi susah Pak Pendeta, tetap datang gereja. Wah, Pak Pendeta lagi, berantakan semua, usaha lagi bangkrut, baru saja di PHK, pengangguran, tetap datang ke gereja. Pak Gembala sakit, ya cuma batuk, flu, pusing, kalau masih bisa jalan, tetap datang ke gereja. Tapi ada banyak orang saudara sakitnya, padahal sakit sederhana, tapi seolah-olah itu berat. Aduh, pusing, gak gereja dulu ya Pak Gembala, gak gereja. Padahal kita ada ibadah pertama pagi, ibadah sore gak datang dua-duanya. Pusing. Padahal pusingnya karena mikirin utang, mikirin apa. Tapi ketika saudara memilih Tuhan di dalam hidupmu, tetap taat dan setia. Ketaatan itu saudara membutuhkan bukti nyata. Saudara tidak bisa berkata, saya taat Pak Gembala, gereja di Kedoya, tapi hanya datang 6 bulan sekali, itu bukan taat. Ketika saudara berkata saya taat untuk beribadah, seminggu sekali datang. Ketika saudara berkata Pak Gembala saya taat melayani, setiap ada jadwal pelayanan dia datang. Saya taat ikut Tuhan, maka jangan pernah tinggalkan Tuhan meskipun kita sedang berada di titik yang pasti. Yang ketiga saudara, milikilah pilihan untuk ikut Tuhan. Yang keempat dan yang terakhir, di hari Paskah ini, biarlah Kristus hadir di dalam kehidupan saudara. Ketika kedua murid itu mengajak Yesus untuk masuk ke dalam rumahnya dan berkumpul di sana, apa yang terjadi saudara?
Di ayat yang ke-30, di ayat yang ke-31 dikatakan ketika Yesus masuk tinggal di dalam rumah mereka, dan pada saat itu juga Yesus mengambil roti dan mengucap berkat dan memecahkan, memberikan kepada mereka. Artinya ketika Yesus hadir di dalam kehidupan saudara, maka ada berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi saudara. Amin. Amin. Ketika Yesus hadir di dalam rumahmu, maka ada berkat Tuhan. Ketika Yesus hadir di dalam hatimu, di dalam hidupmu, maka akan ada berkat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Berkat itu bukan hanya ada di gereja. Bahkan melalui ayat firman Tuhan ini pun dikatakan berkat Tuhan itu ada di rumah-rumah. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Yesus itu adalah mengubah air menjadi anggur. Itu dilakukan di sebuah tempat pesta, bukan di gereja, bukan di rumah. Dan ini menyatakan bahwa berkat Tuhan itu bisa Tuhan lakukan di mana saja, bukan hanya di gereja. Di rumah saudara pun Tuhan menyatakan berkat. Di kantor saudara pun Tuhan menyatakan berkat. Di usaha saudara pun Tuhan menyatakan berkat. Asalkan saudara mau menghadirkan Tuhan di dalam kehidupanmu, asalkan saudara mau membuka hati untuk biarkan Tuhan semakin menjelajahi isi hati saudara. Oh, kalau Tuhan sudah menjelajahi hati saudara, wah, itu yang kotor-kotornya sampai dalam-dalamnya, wah, kita akan merasa dikuasai. Asalkan saudara mau melepaskan semua. Ada banyak orang yang rindu supaya Tuhan masuk ke dalam hatinya, tapi dia nggak mau melepaskan. Kepahitannya masih ada, kebenciannya masih ada, dendamnya masih ada, pesugihannya pun masih ada, jimatnya pun masih ada, santetnya pun masih ada. Tapi selalu bilang, Tuhan, ini hatiku, masuklah. Tapi dia nggak mau melepaskan. Masih benci dengan orang, masih simpan iri hati dengan orang, masih percaya dengan hal-hal mistis. Kalau saudara mau biarkan Tuhan masuk ke dalam hidup saudara, saudara harus mau melepaskan semua yang jahat, semua yang tidak benar, semua dosa dalam hidupmu. Lepaskan semua. Jangan tersisa sekecil pun. Tuhan akan memuaskan hidup saudara. Maka terjadilah yang namanya pemulihan demi pemulihan dan pemulihan. Belum, pemulihan itu terjadi ketika semuanya sudah dilepas. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ketika Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, kita buka hati untuk Tuhan, maka Tuhan akan membuat hati kita semakin menyala. Firman Tuhan mengatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani. Yesus hadir di dalam hidup saudara, membuat saudara memiliki hati yang menyala-nyala, melayani Tuhan. Melayani Tuhan di gereja atau melayani Tuhan di luar, sama saja. Di luar saudara bisa menginjil, bersaksi bagi banyak orang, menyelamatkan banyak orang. Saudara bisa menjadikan rumah saudara menjadi rumah doa, bukan komersial di rumahmu, bukan persekutuan doa di rumahmu. Perkataan saudara kepada orang di luar sana perkataan yang memberkati, bukan perkataan yang mengutuk. Saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Melayani Tuhan bukan hanya di gereja. Di luar saudara bisa melayani lebih banyak dari yang ada di gereja. Ketika Yesus hadir di dalam hidup saudara, Tuhan akan pakai dia, Tuhan akan pakai saudara untuk melayani dia. Amin. Di hari Paskah ini,
adalah waktunya kita untuk mengalami perubahan. Adalah waktunya saudara menuju kepada arah yang benar di dalam Tuhan. Adalah waktunya kita mengubah karakter pemikiran kita tentang Tuhan. Dan di hari Paskah ini adalah waktunya kita untuk membiarkan Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan, jangan ada ilah lain di hadapan. Jangan menyembah kepada dua tuhan, dua mamon, tetapi biarlah hanya Yesus yang ada di dalam kehidupan saudara. Amin. Biarlah firman Tuhan pada saat siang hari ini memberkati kita.